Kamu kepingin kerja di Australia, tapi kamu merasa khawatir dengan experience kamu yang minim, bahkan nggak ada sama sekali. Nah, nggak apa-apa. Di video ini saya share mengenai tipe-tipe pekerjaan apa saja yang bisa kamu apply ketika kamu tidak punya experience sama sekali, atau kalaupun ada ya minim. Nah, saat ini saya lagi di luar ya, di Victoria Park, tepatnya di Sydney. Lagi panas banget, 37 derajat ya, so bear with me kalau seandainya saya tiba-tiba pakai sunglasses karena masih terik banget ya. Jadi kita lanjut aja ke video ini. Di list yang pertama yaitu retail staff, atau lebih spesifiknya saya mau bahas supermarket ya. Nah, ini banyak sekali international students atau WHV yang bekerja di supermarket di Australia karena walaupun tidak ada experience bisa bekerja di sana sebagai kasir atau sebagai orang yang stok-stokin barang gitu ya. Kan ada banyak tuh di supermarket komponen kerja di sana, atau kerja di deli gitu ya. Di deli itu adalah bagian daging-daging. Kalau teman-teman tahu ya, di supermarket itu kan ada section ikan, poultry ya, ayam, daging-dagingan, di mana seseorang serve ketika ada yang mau beli ayam, ikan dan lain sebagainya yang segar gitu ya. Nah, di situ di bagian deli atau misalkan di bagian bakery, biasanya di supermarket juga ada langsung bakery yang fresh dibikin di sana gitu. Jadi ada banyak gitu ya komponen pekerjaan yang teman-teman bisa apply. Supermarket di sini tuh ada beberapa brand ya, seperti Coles, Woolworths, atau yang biasa disingkat Woolies, IGA, apalagi ya, kayak lokal-lokal shops gitu ya. Di sini juga ada kayak Asian stores. Biasanya kalau Asian stores yang nggak segede supermarket gitu ya, Aldi gitu. Jadi teman-teman bisa ke sana, Harris Farm. Kalau teman-teman kerjanya malam-malam, itu gajinya lebih gede lagi gitu kan. Biasanya mereka mesti restock barang di shelves dari gudang atau dari storage, pindahin untuk keesokan harinya gitu ya. Nah, itu biasanya gajinya lebih gede per hour. Nah, rata-rata gaji pegawai supermarket itu ada di kisaran 20 sampai 30. Ya, sekitar segitu. Pokoknya semakin misalnya pekerjaannya kompleks atau jamnya kompleks, itu lebih tinggi gajinya atau posisinya gitu. Misalkan dia supervisor atau manager, of course gajinya pasti lebih tinggi. Nah, untuk retail assistant yang kedua itu bukan hanya di supermarket ya. Jadi ada tuh kayak misalnya department stores ya. Kalau di sini tuh ada Kmart, Target, shopping malls gitu ya. Biasanya ada toko sepatu, toko baju, toko jam, banyak lah gitu ya. Di situ biasanya tidak perlu experience, tapi mungkin ya kalau bahasa Inggrisnya bagus, that would be great, karena mungkin akan banyak bertemu dengan customer dan akan bukan cuma bertemu dan greeting mereka, karena kan mereka juga akan bertanya ya customer itu tentang barangnya gitu. Jadi pengetahuan tentang barang itu dan bahasa Inggris tuh essentials gitu. Jadi biasanya di tempat-tempat seperti itu banyak yang namanya international students. Gajinya kurang lebih sama, tapi mungkin nggak nyampe 30 kali ya. Jadi sekitar 20 sampai 27 gitu ya dari yang saya research. Kalau yang 30 sampai 30 dolar tuh biasanya ya itu tadi yang night shift, atau ya kalau yang kerja di supermarket itu tadi. Tapi most likely retail assistant tuh sekitar segitu. By the way, ini nggak hanya panas ya, tapi juga windy. Jadi bear with me kalau seandainya videonya tidak bisa diedit dan berangin banget gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa diedit sih. Anyway, yang ketiga yaitu adalah cleaner. Jadi kamu tidak perlu punya specific experience untuk melamar kerja sebagai cleaner. Nah, cleaner itu ada di mana? Dia ada bisa di private places, kayak di rumah-rumah. Itu yang pertama. Yang kedua bisa di kantor, di offices, tempat-tempat yang komersial seperti itu. Kemudian juga hotel. Nah, ini beda-beda nih. Kalau seandainya teman-teman bekerjanya dari rumah ke rumah, itu biasanya adalah independen, yang kayak teman-teman bisa publish job sendiri. Ada nama websitenya itu Airtasker, di mana kalau Airtasker itu teman-teman bisa diminta per request gitu. Kalau misalnya ada
datang ke rumah siapa, terus nanti hari apa ke rumah siapa, dibayarnya berapa, kayak gitu. Nah, biasanya mereka perlu gitu ya untuk cleaner, ya untuk ngeberesin kayak rumah atau apartemen gitu ya. Nah, itu kalau yang rumah-rumah. Yang kedua itu tadi office. Kalau office itu biasanya membersihkannya malam-malam. Pokoknya udah office hours sudah selesai, orang-orang kantor udah pada pulang, biasanya housekeepers atau cleaner itu ya, mereka pada datang di sorenya, mereka buang sampah, terus juga bersihin kitchen area, bersihin communal area yang ada di office, tempat makan kayak gitu, yaitu tadi kitchen area, terus daerah-daerah kayak tempat meeting kayak gitu-gitulah. Jadi biasanya sekitar sore sampai malam, bisa juga di sekolah-sekolah ya, sekolah, childcare gitu ya. Biasanya cleaner juga suka datang ketika anak-anak udah pada pulang gitu ya, di luar jam sekolah atau jam kerjanya si childcare. Kemudian juga yang ketiga adalah housekeeping di hotel. Nah, kalau di hotel ini biasanya pagi-pagi justru ketika guest udah pada check out. Biasanya housekeepers itu udah mulai kerja dari jam 7 ya, jam 7 AM, jam 7 pagi sampai kurang lebih siang-siang. Karena di Australia itu lucunya jam check out itu tidak segeneres di Indonesia atau di Asia kebanyakan. Kalau di Indonesia kan jam 12 kan, kalau untuk hotel check out. Sementara kalau di Australia itu jam 10. Nah, jam 10 tuh udah pada check out. Jadi biasanya malahan orang atau turis itu udah mulai kayak check out tuh sebelumnya, kayak jam 8, jam 9 udah pada check out, terus sarapan, terus kayak udah siap-siap pergi, dan biasanya sekitar jam 9 atau jam 10 udah mulai pada cabut lah gitu. Nah, biasanya di jam-jam segitulah housekeepers pada bersihin kamar untuk prepare untuk guest yang berikutnya gitu. Itu kayak biasanya guest yang berikutnya tuh boleh check-in lagi jam 2 gitu kan. Kadang-kadang ada juga guest yang pengen early check-in kan. Nah, itu biasanya yang jadi prioritas buat si cleaner untuk bersihin kamar yang itu gitu misalkan. Nah, tapi nggak selalu dalam situasi cleaner itu kerjanya pagi-pagi, ada juga yang malam-malam. Biasanya kalau yang malam itu di bagian kayak laundry gitu ya, kayak bersihin area laundry gitu ya. Oh ya, satu informasi lagi, ketika bekerja jadi housekeeping atau cleaner itu gajinya $25 sampai 30 ya. Tapi biasanya kalau untuk baru-baru yang housekeeping yang di hotel itu lebih rendah ya, biasanya kayak 22 gitu ya. Bahkan kalau di bawahnya tuh nggak mungkin sih kayaknya, karena itu kan di bawah UMR. Jadi sekitar 22 sampai 30. Nah, biasanya kalau udah mencapai 30 per hour itu kalau kerjanya weekend. Nah, ini Australia itu enaknya gini. Jadi kalau seandainya teman-teman kerja di hospitality itu seperti di hotel ya, kalau seandainya lagi weekend atau public holiday, itu rate per hournya tuh beda gitu. Bahkan bisa berkali-kali lipat gitu. Bahkan bisa $40 per hour kalau misalkan lagi kerjanya pas Australia Day misalkan, atau pas lagi tanggal-tanggal public holiday lainnya gitu ya, Christmas dan lain sebagainya, biasanya tinggi banget per hournya gitu. Contoh gaji untuk kerja Senin sampai Jumat di hari biasa, jam biasa gitu ya, jam pagi sampai siang itu let's say kayak 22, ini contoh. Sabtu misalkan kalau kedapatan kerja Sabtu 27, dan kemudian Minggu 30. Nah, contoh kayak gitu. Dan kemudian kalau lagi dapat Natal atau lagi dapat public holidays bisa 40 misalkan, sampai segitunya gitu. Contohnya seperti itu ya. Selanjutnya yaitu ada di pengantar makanan ya. Jadi di Australia itu banyak juga ojol ya, atau ojek-ojek online, tapi khususnya buat makanan, dan nganter-nganterin makanan itu bisa hampir di semua states yang ada di Australia. Mungkin kalau di desa-desa banget agak susah ya, tapi biasanya di kota-kota besar kayak di Sydney, Melbourne, Brisbane itu banyak yang namanya Uber Eats, ada Deliveroo, ada apalagi ya, Menulog gitu-gitu loh. Terus kayak Chinese companies juga mereka ada delivery tersendiri gitu ya. Jadi
memang banyak gitu ya, bahkan beberapa di antaranya menyediakan sepeda atau partnership dengan company lain untuk menyediakan sepeda gitu ya, kayak misalnya jadi ada diskon di tempat tertentu kayak gitu. Nah, kalau Uber Eats dan lain sebagainya, ini sebagai contoh Uber Eats yang saya tahu ya, karena mereka tuh tidak ada yang namanya gaji tetap per hour tuh segini gitu, nggak ada, tapi based on commission. Jadi based on commission tuh dilihat dari jaraknya seberapa jauh, terus juga mungkin dari kapasitas makanannya gitu ya, mungkin juga dari tempat pembelian makanannya di mana gitu ya, tapi most likely adalah seberapa jauh dia membeli makanan itu. Misalkan makanan yang dibeli hanya 1 kilometer dari tempat rumahnya dengan tempat restoran akan berbeda ketika dia beli makanan yang 5 kilometer misalkan dari rumahnya atau tempat pengantaran. Karena kan di situ dimana kalau Uber Eats itu misalkan pakai sepeda motor atau pakai mobil misalkan, itu kan dimana bensinnya dikeluarkan, terus juga hitung yang namanya labor-nya dan lain sebagainya. Kalau sepeda ya berarti hitung labor-nya gitu, semakin jauh kan semakin capek, jadi fair-fairannya kayak gitu. Nah itu sekitar 20-30 dolar per hour, jadi bener-bener yang kayak kalau semakin jauh jaraknya atau bahkan udah sampai nembus-nembus ke tol gitu ya, kalau naik kendaraan bermotor itu udah semakin ini lagi gitu, maksudnya lebih mahal gitu sih. Jadi Uber Eats itu memang favorit banget gitu buat orang yang baru datang ke Australia untuk menyambung hidup gitu, kayak survival job lah gitu ibaratnya. Nah kalau teman-teman kepingin lamar kerja di Uber Eats dan nggak tahu gimana caranya, saya udah kasih tutorialnya ya yang bisa teman-teman tonton. Di situ tutorialnya gampang, saya bikin dengan bahasa Indonesia, jadi teman-teman bisa lihat aja di situ. Untuk pekerjaan yang selanjutnya adalah bekerja di warehouse ya. Jadi teman-teman bisa cari warehouse yang sekiranya terdekat dari tempat tinggalnya teman-teman gitu ya. Nah biasanya pekerjaannya tuh ya unloading, loading stuff gitu ya. Dari misalkan ada shipping barang baru terus di unloading, terus nanti atau loading barang baru kayak gitu. Jadi dari warehouse worker itu gajinya ada di kisaran 25 dolar sampai 28 dolar per hour. Job yang selanjutnya yaitu yang menjadi favorit banget nih buat international students, WHV, atau orang yang baru pada datang ke Australia, yaitu waiter atau waitress. Nah, banyak sekali ya restoran yang ada di Australia, terlebih di tempat-tempat yang turisti, seperti daerah-daerah Opera House, daerah-daerah kayak kalau di Sydney tuh di CBD akan ada banyak tuh dari restoran Asia, restoran Yunani, restoran berbagai macam lah gitu ya, sehingga yang namanya butuh staff itu ya butuh gitu, biasanya international students yang jadi senang gitu kerja di tempat-tempat restoran seperti itu. Nah pekerjaannya itu including kayak bersihin meja ketika customer udah pada selesai makan, terus angkat-angkat piring, masukin ke kitchen, terus dibersihin mejanya untuk ke customer yang berikutnya. Terus juga kalau ada customer baru, mempersilakan mereka untuk duduk, terus juga mencatat menu dari mereka, juga memiliki pengetahuan ya tentang menu apa yang disediakan di restoran itu, apa yang spesial dan apa yang murah atau apa yang favorit kayak gitulah dan lain sebagainya. Nah, yang namanya restoran itu sekitar gajinya tuh 23 sampai 26. Ini median ya. Mungkin kalau bagi yang weekend ya tadi seperti hospitality weekend atau misalkan public holidays, mereka punya rate yang beda tersendiri. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau kerja di restoran juga including biasanya kalau lagi closing kan mereka juga perlu bersih-bersih gitu. Jadi including bersih-bersih, dan untuk hygiene yang namanya kerja di kitchen misalkan ya, mereka juga bantu-bantu untuk bersihin lantainya, bersihin makanannya, terus kayak di pack up lagi gitu ya makanan yang ada di stall, di pack away kayak gitu sampai mereka ya namanya closing itu ya, bersih-bersih itu juga mungkin bersihin kamar mandi gitu ya dan lain sebagainya. Jadi itu sih including yang include dengan pekerjaannya mereka. Next adalah sales assistant. Kalau kamu jago cas-cis-cus bahasa Inggris dengan baik dan bisa yang namanya bisa
ngobrol dengan customer, punya skills customer service, dan juga bisa memahami produk dengan baik, ya berarti kamu cocok untuk kerja di sales. Dan sales itu gajinya berada di antara 22 sampai 26 per hour ya, kurang lebih, plus commissions. Jadi kalau seandainya kamu menjual barang tertentu, bisa jadi komisinya gede, itu tergantung di mana kamu kerja gitu ya. Biasanya sales assistant itu kerjanya di kayak kosmetik gitu ya, tempat-tempat yang jual brand tertentu gitu, sehingga mereka misalkan kalau seandainya sampai bisa narik customer untuk membeli barang yang mahal tersebut gitu ya, bisa dapat komisi juga. Next adalah laborers. Nah, laborers itu adalah pekerjaan di bagian konstruksi. Jadi kadang-kadang ada bagian-bagian pekerjaan konstruksi yang kamu tuh nggak perlu experience apa-apa, nggak apa-apa, bisa ikut daftar kerja di situ gitu. Nah, itu pastinya kerjaannya fisikal banget ya, kayak angkat-angkat, manjat-manjat, mungkin ya bikin sesuatu gitu ya. Bisa juga kerja di konstruksi bangunan dari yang kecil sampai yang besar gitu. Jadi memang resikonya tuh ada. Nah, karena resikonya tinggi, laborers ini gajinya di antara 32 sampai 36 dolar per hour gitu ya. Nah, tentunya kalau misalnya mau top up lagi untuk bisa ke level yang berikutnya dan spesifik, perlu yang namanya white card. Nah, saya udah kasih tahu ya, kalau di beberapa pekerjaan itu perlu yang namanya sertifikasi. Nah, kamu bisa tonton aja di video tersebut sertifikasi apa saja yang diperlukan untuk bekerja di Australia. Yang terakhir adalah jadi nanny di Australia. Nah, ini selain bekerja di childcare ya, kalau childcare kan butuh experience dan juga certificate. Mungkin nggak experience, tapi biasanya certificatory at least gitu ya. Tapi kalau untuk jadi nanny, yaitu kerja di rumah-rumah, itu biasanya tidak perlu experience, nggak apa-apa, tapi memerlukan yang namanya kayak Working and Children Check, WWWC, itu Working with Children Check. Biasanya mereka perlu itu gitu ya, semacam sertifikasi. Bahkan ini tergantung host family sih, kadang-kadang mereka juga pengennya kayak first aid gitu ya, kalau seandainya anaknya kenapa-napa bisa dengan tanggap gitu ya melakukan bantuan pertama kayak P3K gitu lah ya. Nah, jadi untuk nanny ini karena banyaknya families atau banyaknya orang tua yang kepengen punya private nannies di rumah gitu ya, sehingga banyak orang yang kepingin punya nanny sendiri gitu untuk look after anak-anaknya. Biasanya itu including dari ketika mereka away ya dari rumah, mereka itu kayak yang bikin program mungkin ya buat anak, misalkan si anak tersebut ajak main gitu ya, ajak main ke taman, ajak juga kadang-kadang play date sama temennya, atau misalkan kayak bikin-bikin program mungkin kayak sensory play atau apalah kayak gitu ya, sehingga anak itu juga ada, selain main juga ada developmentnya juga lah gitu, produktif juga gitu untuk belajar, membersihkan anak tersebut ya, kalau misalnya anak tersebut masih balita ya harus di look after gitu ya, untuk toiletnya, kebutuhan makan juga. Jadi kebutuhan-kebutuhan basic necessities itu biasanya lebih banyak diperlukan ketika anak tersebut tuh masih belum bisa jalan gitu. Tapi kalau anak udah toddler kayak gitu tuh sudah bisa jalan, udah bisa ngomong, biasanya lebih kayak have fun gitu ya, main terus makan, udah tidur siang kayak gitu. Nah, biasanya private nanny itu dibayar sekitar 30 sampai 40 dolar per hour. Ini gede ya, karena memang diperlukan yang namanya attentive details juga gitu buat si anak tersebut, karena kan private. Nah, tapi ini saya nggak bicara yang namanya au pair ya. Kalau au pair itu digajinya tuh biasanya per week, dan itu tergantung host family, ada yang kasih 300, ada yang 400, 500, karena kan sudah yang namanya include makan, akomodasi gitu. Sementara kalau nanny itu biasanya pulang, kalau misalkan sore-sore tuh udah pulang, biasanya nanti besoknya datang lagi gitu. Jadi begitu seterusnya. Jadi misalkan perlu di hari-hari si host family-nya kerja, weekend kadang-kadang mungkin diminta datang kalau misalkan ada tertentu ya, kayak misalnya biasanya host family-nya pengen pergi keluar sama suaminya gitu ya, untuk kayak jagain anaknya gitu. Biasanya itu kayak lembur-lembur gitu, lebih gede lagi gitu pesangonnya lah gitu, karena biasanya
sampai anak itu tidur tuh, sampai nungguin orang tuanya pulang gitu, kayak gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Teman-teman bisa like, subscribe, follow di Instagram di @nura.lami. Nah, kira-kira begini ya, kalau ngambil video di luar gitu ya, banyak distraction dari yang tadi lewat-lewat dan juga suara-suara ya, yang namanya angin, ambulance, macam-macam. Tapi mudah-mudahan informasinya bisa tetap tersampaikan dengan baik. Oke deh, see you in the next one. Bye for now.